Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Apa yang sebenarnya Anda lakukan, bagaimana Anda melakukannya, sampai sejauh. Segalanya dan segalanya hanya dapat diputuskan oleh Zhu Xiaomei sendiri. Melihat keluar kota, tentara hitam iblis yang menekan itu. Zhu Xiaomei menggigit bibirnya dengan erat dan memeluk Zhu Hengyu dengan keras, lalu berbalik dan berlari cepat menuju tambang. Pada saat bersamaan, di atas medan perang di depan kota, iblis elang emas menonjol dari kerumunan. Muncul di depan Zhu Hengyu. Melihat Zhu Hengyu yang berdiri tegak di tembok kota, meskipun elang emas yang tampan itu sangat marah, dia tidak membenci Zhu Hengyu terlalu banyak. Apa yang membuat iblis elang emas yang tampan marah adalah sumber kekayaan yang baik, jadi itu hilang. Jika Zhu Hengyu bersedia bekerja sama dengannya. Jika Zhu Hengyu dapat membantunya, dan mengganti semua batu energi sihir dengan emas dan perak. Maka tidak akan lama sebelum dia bisa dipromosikan menjadi Raja Iblis. Bahkan setelah menjadi Raja Iblis, ia dapat terus berbaris menuju Kaisar Iblis dengan bantuan Zhu Hengyu. Sangat disayangkan bahwa Zhu Hengyu sangat berani. Dia bahkan mencoba memperbudaknya. Namun, untuk Zhu Hengyu sendiri, dia tidak memiliki banyak kemarahan. Setiap orang bermusuhan, dan satu sama lain adalah musuh yang mati. Terlepas dari cara yang digunakan Zhu Hengyu, ia harus memiliki jumlah yang tepat. Sebaliknya, jika Zhu Hengyu benar-benar mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengannya terlepas dari kehidupan dan kematian klan moyang. Bahkan jika elang iblis emas yang tampan mendapat banyak manfaat dari Zhu Hengyu, mereka masih akan memandang rendah pengkhianat seperti Zhu Hengyu. Di mata setan elang emas yang tampan, jika Zhu Hengyu benar-benar melakukan itu pasti akan menjadi sampah nasional. Jika Anda berpikir tentang hal itu, jika setan elang emas yang tampan memiliki keterampilan seperti itu, dia benar-benar dapat memperbudak Zhu Hengyu. Tanyakan padanya, apakah dia akan melakukan ini? Tak perlu ragu. Jika Jin Diao Yao Sui benar-benar memiliki keterampilan seperti itu, maka pertama kali, ia akan memperbudak Zhu Hengyu. Tidak ada keraguan. Untuk Golden Eagle Legend, Zhu Hengyu adalah musuh. Karena satu sama lain bermusuhan, itu normal bagi pihak lain untuk melakukan segalanya. Seseorang, selama dia tidak bodoh, tidak akan marah karena musuh tidak baik untuk dirinya sendiri. Karena itu adalah musuh, itu pasti buruk bagimu. Adalah hal-hal, bukan orang-orang, yang membuat iblis elang emas tampan marah. Karena itu, untuk Zhu Hengyu di tembok kota, iblis elang emas yang tampan tidak bersumpah. Toh, sebagai setan yang ganteng, ia juga memiliki wajah, status dan martabat. Tidak bisa melakukan kutukan cerewet seperti itu di jalan. Akhirnya, setan elang emas yang tampan melambaikan tangannya. Pertempuran meletus seketika. Jutaan tentara setan klan kambing berteriak dan bergegas menuju dinding. Pada saat bersamaan, di atas kubah langit, 3.000 jenderal iblis berukir emas bergerak ke bawah menuju kepala kota dari ketinggian 300 meter. 30.000 jenderal setan gosok mendekati kepala kota dari ketinggian 200 meter. 30.000 pemanah klan Griffon, tergantung pada ketinggian 100 meter, membengkokkan busur dan anak panah mereka, dan mengarahkan panah tajam, mengarah ke penjaga iblis langit dan penjaga banteng. Bukan hanya itu, di atas tanah, puluhan ribu prajurit kera raksasa, memegang perisai super berat setinggi 3 meter, berbaris menuju tembok kota. Di belakang prajurit kera raksasa, ada 30.000 prajurit setan banteng liar. Di belakang setiap setan barbar akan membawa ransel besar. Di dalam ransel, itu penuh dengan lembing. Melihat lebih dekat, lembing itu diukir dengan pola iblis. Jangan tanya, itu secara alami iblis lembing. Kecepatan, jangkauan, dan kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Melihat ini, banyak orang mungkin terkejut. Apa maksudmu? Apakah klan iblis juga memiliki biksu klan barbar? Bahkan, klan barbar dari klan iblis awalnya berubah dari klan barbar dari klan iblis. Di dunia ini, awalnya tidak ada Demon Rache. Itu setelah Mozu merekrut dan menaturalisasi ras besar yang ia ciptakan Mozu. Oleh karena itu, klan iblis memiliki klan barbar, dan klan iblis sebenarnya juga memiliki klan barbar. Antara keduanya, mereka memiliki asal yang sama dan asal yang sama. Dibandingkan dengan klan barbar biasa, klan iblis juga seorang barbar. Misalnya, menunggang banteng, penjaga banteng, dan penjaga banteng. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Dibandingkan dengan prajurit iblis biasa, prajurit setan iblis jelas lebih kuat dan lebih menakutkan. Setelah Anda menembus belenggu dari 60 bagian tubuh sihir, Anda dapat melemparkan setan dan memadatkan tubuh perang iblis. Dalam keadaan tubuh perang iblis, kekuatan tempur tubuh iblis akan ditingkatkan sesuai dengan kemurnian garis keturunan. Zhu Hengyu tertinggi bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempur 10 segmen iblis.
Dan jika Anda ingin menembus tubuh setan 60 segmen, minimum adalah kemurnian garis keturunan kelas 6. Tanpa kemurnian darah kelas 6, tidak mungkin menaikkan pangkat tubuh iblis menjadi 60. Oleh karena itu, sekali tubuh perang iblis mengembun, biksu dari klan sapi setan setidaknya dapat meningkatkan kekuatan tempur 6 segmen tubuh sihir. Bukan hanya itu, yang paling penting adalah bahwa klan sapi setan juga memiliki keterampilan sihir yang diwariskan dan sihir yang ditinggalkan oleh leluhur iblis untuk mereka. Ini adalah klan barbar dari klan iblis, yang tidak bisa dibandingkan. Tentu saja, jika Anda meremehkan klan iblis karena alasan itu, maka Anda sangat salah. Meskipun nenek moyang iblis itu memang memiliki kekuatan gaib, dia sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan seluruh dunia. Tapi tidak peduli seberapa kuat Mozu, itu tidak bisa mengubah fakta. 5 ras utama di medan perang yang runtuh adalah naga, phoenix, iblis, gerbang bintang, dan iblis. Selain balapan iblis, keempat ras lainnya semuanya memiliki kepala yang kuat dan seluruh kekuatan digabungkan. Kaisar naga dari keluarga naga adalah naga hitam yang kacau. Kaisar Feng dari klan Feng adalah phoenix api yang kacau. Kaisar iblis dari klan iblis adalah harimau putih yang kacau. Adapun gerbang bintang di tengah bintang itu adalah master gerbang bintang yang tak terkalahkan. Perlu disebutkan, untuk sebuah perlombaan, Kaisar Agung benar-benar hebat. Yang disebut Kaisar, setiap keluarga memiliki Kaisar sendiri. Setan domba memiliki iblis Kaisar setan domba. Klan iblis memiliki Kaisar iblis dari klan iblis. Serigala iblis memiliki Raja iblis serigala iblis. Tetapi dalam hal seluruh ras iblis, tidak ada iblis Kaisar. Seorang Kaisar iblis sejati dapat menguasai semua Kaisar iblis dan memadatkan seluruh suku iblis menjadi satu kesatuan. Jelas, Mozu sementara mengatakan bahwa tidak ada pahlawan seperti itu. Bahkan, ada 5 kaisar iblis sendirian di keluarga serigala iblis. Klan iblis juga memiliki 3 kaisar setan pada saat yang sama. Bahkan di dalam klan mereka sendiri, mereka tidak bisa memilih seorang kaisar. Terlebih lagi, seluruh Demon Rache. Ambil balap setan sapi dan balap setan serigala. Bahkan jika mereka hanya memiliki 1 kaisar iblis. Tetapi, pada akhirnya, haruskah kaisar iblis dari suku sapi iblis dipromosikan menjadi kaisar iblis? Haruskah itu dipromosikan dari Kaisar Iblis dari klan Serigala Iblis ke Kaisar Iblis? Jika Kaisar Iblis dari klan Serigala Iblis dipromosikan menjadi Kaisar Iblis, maka klan Iblis Sapi tidak akan menjadi yang pertama. Mengapa? Apa saja beberapa kepala dari keluarga Serigala Iblis Anda? Kenapa kamu menjadi Kaisar Iblis? Meskipun klan Iblis memang tidak pandai dalam pengepungan, bahkan tidak mungkin untuk mengepung. Tapi apakah itu adalah serangan kavaleri berat di alam liar, atau garnisun, mereka tak terkalahkan. Mengapa Kaisar Iblis dari klan Serigala Setan menjadi Kaisar Iblis? Sebaliknya berbicara, jika itu adalah Kaisar Iblis dari klan Iblis yang telah menjadi Iblis Kaisar. 5 Kaisar Iblis dari klan Serigala Iblis mungkin tidak akan segera melakukannya. Klan Serigala Iblis kita, selain tidak bisa mempertahankan kota, apalagi yang bisa kita lakukan? The Iron Rider dari Devil Wolf Clan tidak bisa menghadapi kavaleri klan Demon Clan yang berat. Tetapi di bawah desakan klan Serigala Setan kita, di dunia ini, mereka benar-benar tidak takut pada siapapun. Dalam operasi lapangan, kavaleri klan Serigala Rusa dapat menggunakan taktik layang-layang untuk memanfaatkan kecepatan. Sepanjang jalan, dia memegang kavaleri kuda yang berat, layang-layang yang tak terbatas, dan tembakan yang tidak terbatas. Meskipun busur dan panah dari klan Serigala Iblis, sulit untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Iblis mengenakan baju besi yang berat. Tetapi jika kavaleri iblis sapi berat ingin mengejar ketinggalan dengan kavaleri setan serigala muda, itu benar-benar delusi dan melamun. Selain itu, meskipun suku serigala iblis tidak pandai mempertahankan kota, tetapi Anda tidak pandai dalam pengepungan. Oleh karena itu, klan serigala iblis jelas merupakan ras yang kuat yang tidak kalah dengan klan iblis. Mengapa Kaisar Iblis Anda dipromosikan menjadi Kaisar Iblis? 10.000 langkah mundur. Bahkan klan serigala iblis dan klan banteng iblis tidak memiliki pendapat. Tapi iblis ras bukan hanya iblis lembu, iblis serigala, 3 ras ini. Bahkan jika ketiga ras ini menyatukan pendapat mereka. Tapi ras lain tidak mau. Misalnya, meraj, troll, neraka, anjing berkepala 3, kuda perang mimpi buruk, naga terbang berkepala 2, batal mang, hancurkan naga hitam, iblis. Dari sekian banyak cabang setan, yang satu adalah jenisnya. Yang mana bisa setuju untuk mempromosikan klan serigala setan, atau kaisar iblis klan sapi setan, ke kaisar setan. Kaisar Naga Hitam, Kaisar Harimau Putih, Kaisar Api Phoenix, dan Master Gerbang Star. Keempat Kaisar Agung semuanya disebut penyihir surgawi. Di antara mereka, Master Gerbang Bintang adalah master pertama di dunia sejak zaman kuno. Saya menggunakan 1 orang untuk bertarung melawan Zulong, Zufeng dan Zukilin bersama-sama, dan akhirnya memenangkan pertempuran. Adapun 3 kaisar yang tersisa, mereka tidak boleh diremehkan. Api Phoenix Kaisar Tianyi. Bahkan, dia adalah selingan dari Zufeng. Dalam arti tertentu, di Tianyi adalah Zufeng.
Kaisar Naga Hitam, meskipun misterius, tidak meragukan bahwa Kaisar Naga Hitam pasti adalah seekor naga. Yang lain bisa palsu, tetapi jiwa naga tidak bisa dipalsukan, garis keturunan naga tidak bisa. Namun, kekuatan Kaisar Naga Hitam tidak diragukan lagi. 10 juta tahun yang lalu, Kaisar Naga Hitam, yang pernah bekerja sama dengan Kaisar Harimau Putih, untuk melawan Kaisar Tianyi. Meskipun hasil akhirnya adalah Kaisar Api Phoenix Tianyi menang. Tapi saya tidak bisa memiliki hubungan dengan Zhu Feng. Setelah memainkan lebih dari 300 pertandingan berturut-turut, akhirnya dimungkinkan untuk membedakan kemenangan. Secara alami, tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak tentang kekuatannya. Kaisar Naga Hitam dari klan Naga, Kaisar Api Phoenix dari klan Feng, dan Kaisar Harimau Putih dari klan Iblis. 3 Kaisar Agung semuanya ada di level yang sama. Meskipun mungkin ada kemenangan dan kerugian antara satu sama lain, tidak ada keraguan bahwa itu adalah alam suci, atau keberadaan yang paling dekat dengan alam suci. Adapun Master Gerbang Bintang, tidak perlu bertanya lagi, siapa yang bisa mengalahkan ketiga Tuan Tanah Suci untuk bergabung? Tentu saja, hanya Tuan Tanah Suci. Mulai sekarang, Direktur Utama Liu Xiang tidak dapat mundur. Karenanya, di dunia ini, Kaisar Naga Hitam, Kaisar Api Phoenix dan Kaisar Harimau Putih adalah yang terkuat di dunia. 3 Kaisar memerintahkan Iblis, Phoenix, dan Naga. Di sisi lain, hanya ada Kaisar Iblis, tetapi tidak ada Kaisar. Mungkin seseorang akan mengatakan, mengapa Mozu begitu bodoh, dan memilih satu secara langsung lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun faktanya, Kaisar begitu baik untuk dilakukan. Prasyarat pertama untuk menjadi seorang Kaisar Agung adalah mempromosikan tubuh pertempuran ke Ekaristi Cahaya Putih 99. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, Anda tidak bisa menjadi seorang Kaisar. Bahkan jika semua orang mengakui Anda tidak berguna, bisakah dia dipromosikan menjadi Kaisar hanya jika dia memiliki posisi tempur yang tinggi? Tentu tidak. Jika ada yang kuat, siapa Kaisar, maka Kaisar terlalu berharga. Jika Anda ingin menjadi seorang Kaisar, Anda harus menguasai semua ras-ras Anda sendiri. Kaisar Naga harus menguasai jalan pola naga. Kaisar dari ras Iblis harus menguasai jalan pola Iblis. Kaisar besar Phoenix harus menguasai jalan Phoenix. Faktanya, tidak peduli ras apa, mereka sangat egois dan sangat egois. Terus terang, tidak peduli seberapa kuat kekuatan pribadi Anda, apa hubungannya dengan orang lain. Bagaimana jika kekuatan Zhu Hengyu tidak terkalahkan di dunia? Tidak peduli seberapa kuat Anda, itu juga urusan pribadi Anda. Anda kuat, dan Anda tidak akan membayar saya. Itu tidak akan membuat saya lebih kuat. Dalam hal ini, mengapa saya harus membuang Anda? Mengapa saya harus mengakui bahwa Anda adalah Kaisar Iblis? Saya ingin semua orang diyakinkan melalui mulut dan sepenuhnya mendukung promosi Anda kepada Kaisar. Itu harus bisa menghasilkan manfaat membuat mata semua orang hangat dan mengeluarkan air liur. Setiap orang harus diyakinkan, di bawah kepemimpinan Anda, balapan akan terjadi lebih baik. Untuk meyakinkan semua orang bahwa, di bawah kepemimpinan Anda, rasa akan bangkit dan bangkit kembali. Kalau tidak, mengapa Anda lebih unggul? Dan saya benar-benar ingin semua orang diyakinkan. Ini benar-benar menguntungkan semua orang. Kemudian, sebagai Kaisar Agung, Anda harus mahir dalam rune keluarga Anda. Pola iblis-iblis, pola iblis-iblis, pola naga-naga, dan Phoenix dari Phoenix adalah semua keberadaan seperti itu. Setelah Anda menguasai cara rune keluarga Anda dapat memperkuat level rune di rumah Anda. Para prajurit iblis dan jenderal iblis yang dihadapi Zhu Hengyu saat ini mengenakan baju besi dan senjata dengan pola iblis yang lebat. Iblis klan barbar, di saku bagian dalam mereka, lembing yang penuh dengan pola iblis pada saat itu adalah tulisan tangan Kaisar klan iblis dan Kaisar Harimau Putih. Bisakah lembing yang dibuat oleh Kaisar menjadi lemah? Bukan hanya lembing di tangan orang barbar. Bahkan, di tangan kera raksasa di barisan depan, perisai berat baja setinggi 3 meter itu sangat berat. Bukankah itu ditutupi dengan pola iblis yang rumit? Keberadaan Kaisar tidak hanya mewakili seorang tuan yang sangat dekat dengan alam suci. Yang paling penting adalah dia bisa membuat seluruh pasukan lebih kuat. Bahkan, biarkan semua biksu dari seluruh ras menjadi lebih kuat. Hanya setiap orang yang dapat memperoleh manfaat, Kaisar dapat membuat semua orang dalam lomba patuh mematuhi perintahnya. Sekarang Zhu Hengyu sudah berada di jalur ini. Namun, untuk saat ini, kekuatan dan kekuatannya masih sangat lemah. Untuk saat ini, dia hanya bisa memperkuat pasukannya. Untuk saat ini, dia hanya bisa membiarkan orang-orang di sekitarnya mendapatkan manfaat besar. Jika Anda memperluas cakupan ke seluruh klan Iblis Domba, untuk saat ini, ia belum dapat memberi manfaat bagi semua biarawan Iblis Domba. Selain itu, dalam hal kekuatan keras, Zhu Hengyu tidak bisa masuk peringkat 100 besar dari balap domba setan. Dalam kata sifat yang tepat dari sebuah kalimat, itu adalah kekuatan sendiri. Untungnya, Zhu Hengyu sudah berada di jalur ini. Selama Anda bekerja tanpa lelah, itu akan tercapai suatu hari. Untuk saat ini, Zhu Hengyu harus menghadapi kenyataan bahwa Demon Rache tidak memiliki seorang kaisar di dunia ini.
Dia harus menanggung Kaisar Iblis, berkat dan pertumbuhan pasukan iblis. Memandang potongan-potongan baju besi pola iblis, perisai berat, senjata. Hati Zhu Hengyu tiba-tiba sangat berat. Di bawah arloji Zhu Hengyu, 3.000 penjaga elang emas, 30.000 jenderal iblis gosok, 30.000 pemanah dewa Griffon, perlahan-lahan ditekan dari langit. 30.000 jenderal setan kera raksasa, memegang perisai perang besar bermotif iblis, berjalan ke garis depan. Di belakangnya adalah iblis biadab yang membawa pola iblis lembing. Di belakang banteng barbar akan ada 30.000 singa gila, 30.000 harimau, 30.000 beruang. Dapat dikatakan bahwa semua klan iblis pandai bertarung dan pandai mengepung, mereka semua berkumpul di sini. Ini jelas bukan hanya kekuatan iblis Raja Wali Emas. Tanpa diduga, semua kekuatan kelas atas dari klan iblis telah berkumpul di sini saat ini. Pokoknya, klan iblis sama sekali tidak bisa mentolerir paku Pulau Yang Jiao yang tertancap di sarangnya. Tidak dapat dipahami untuk mengeluarkan kuku ini sepenuhnya, ras iblis benar-benar mengantuk. Dari sekarang ke sekarang, perang antara ras iblis dan ras iblis untuk perairan Pulau Domba Darah benar-benar berakhir. Untuk saat ini, iblis dan iblis diam-diam menghentikan semua perang. Pada saat ini, suku iblis ingin mengkonsolidasikan wilayah laut baru yang mereka tempati. Iblis juga harus membangun garis pertahanan baru, dan membangun serta memperbaiki tembok dan penghalang di garis pertahanan baru. Oleh karena itu, meskipun kedua belah pihak belum menandatangani perjanjian gencatan senjata, pada kenyataannya, kedua belah pihak tidak akan keluar dari perang baru dalam waktu singkat. Dengan cara ini, pasukan klan iblis dapat mencurahkan tangan mereka dan mencekik Gietoran dengan sekuat tenaga. Kalau tidak, dengan kekuatan iblis Raja Wali Emas yang tampan saja, mustahil untuk mengumpulkan pasukan sekuat itu. Dihadapkan dengan formasi ofensif klan iblis yang kuat, 3 dimensi, dan menakutkan. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan nafas. Meskipun di atas tembok kota ada 3.000 penjaga iblis, dan 3.000 penjaga barbar. Tetapi jika itu benar-benar perkelahian, itu sama sekali tidak bisa dipertahankan. Tak perlu ragu, jika elang iblis emas itu tampan terlepas dari konsekuensinya. Mengabaikan kerugian besar, sekelompok lebah otak yang akan mendorong pasukan. Jadi tidak perlu ragu, Zhu Hengyu pasti akan kalah. 3.000 penjaga elang emas, 30.000 jenderal setan gosok, 30.000 pemanah dewa Griffon, tetapi sekarang mereka semua adalah pasukan penerbang. Mereka dapat sepenuhnya mengabaikan rintangan tembok kota dan terbang langsung ke kota untuk bertarung. Omong-omong, saya harus berbicara tentang kekuatan Kaisar Harimau Putih. Kecuali 3.000 penjaga elang emas, semua lengan iblis lainnya tidak bisa terbang. Namun, Kaisar Harimau Putih secara pribadi menyempurnakan armor terbang untuk Jenderal Setan Klan Gosok dan pemanah Klan Griffon. Dengan bantuan Flying Armor, mereka dapat terbang di udara. Jika bukan karena armor terbang yang disempurnakan oleh Kaisar Harimau Putih, klan iblis tidak bisa membangun kekuatan udara yang begitu besar. Jika hanya 3.000 elang emas yang dijaga, Zhu Hengyu tidak akan takut. 3.000 penjaga elang emas pasti bisa terbang. Tapi 3.000 penjaga barbar di bawah perintah Zhu Hengyu, begitu tubuh perang iblis terkondensasi, ia juga bisa terbang. 3.000 Barbarian Bull Guard melawan 3.000 Golden Eagle Guard. Zhu Hengyu tidak berani mengatakan bahwa dia akan menang. Tapi bagaimanapun juga pengawal banteng tidak akan pernah kalah. Tapi tidak sekarang. Selain 3.000 penjaga elang emas, ada 30.000 jenderal setan klan elang, dan 30.000 pemanah dewa Griffon. Baju besi pada mereka dan senjata di tangan mereka semua dibuat oleh Kaisar Harimau Putih. Jika Anda menghitung 30.000 burung nasar yang dapat meluncur dalam jarak pendek. Kemudian pengawal bulbul akan saling berhadapan, ada hampir 100.000 pasukan. 3.000 lusin. Ketika kekuatan semua orang sama. Pertempuran seperti itu tidak bisa dilakukan sama sekali. Tapi sekarang, bahkan jika Zhu Hengyu ingin tersentak itu tidak mungkin. Di sisi ini, sekali Zhu Hengyu mengeluarkan perintah mundur, pasukan iblis pasti tidak akan ragu untuk menekannya dengan kecepatan penuh. Begitu ini terjadi, 3.000 penjaga barbar mungkin bisa melarikan diri ke kehidupan berdasarkan keunggulan terbang. Tetapi 3.000 hari penjaga iblis itu, tetapi pasti akan tetap di sini. Tidak ada yang bisa hidup. Karena itu, Zhu Hengyu tidak bisa pergi sama sekali. Mengepalkan giginya dengan erat, Zhu Hengyu tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk menghadapinya pertama kali. Kalau tidak, 3.000 penjaga iblis akan dilipat di sini hari ini. Di antara pikiran dan kilasan, mata Zhu Hengyu tiba-tiba menyala. Yang disebut, jangan lakukan apa yang Anda inginkan. Namun, di medan perang, dia tidak menyukai apa yang dia inginkan, tetapi dia ingin menerapkannya pada lawannya. Karena Zhu Hengyu masih bayi, 3.000 penjaga iblisnya. Jadi, sebagai komandan klan iblis, akankah iblis Raja Wali Emas tampan dan angkatan udara klan iblis bayi? Terutama 3.000 penjaga elang emas, yaitu korps pribadi elang iblis emas yang tampan. Dalam pikiran elang iblis emas yang tampan, 3.000 penjaga elang emas benar-benar kalah dengan penjaga iblis surgawi Zhu Hengyu.
Sekali Zhu Hengyu dapat menyebabkan kerusakan besar pada angkatan udara klan iblis, terutama penjaga elang emas, dalam waktu singkat. Zhu Hengyu tidak percaya, setan elang emas yang tampan tidak akan sakit hati dan tidak akan mundur. Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan antara hati dan pikiran. Mengangkat tangan kanannya dengan keras, Zhu Hengyu mengertakkan gigi dan berkata, semua orang mendengarkan perintah saya, dan tidak perlu mengabaikan pasukan darat yang lain, semua memberi saya kekuatan udara dari klan setan api. Setelah jeda, Zhu Hengyu melanjutkan, terutama 3.000 penjaga elang emas, jika mungkin, hancurkan mereka untuk pertama kalinya, dan tidak ada yang bisa mengampuni mereka. Mendengar perintah Zhu Hengyu, 3.000 penjaga setan langit, dan 3.000 penjaga barbar, semuanya berjanji dengan keras. Pada saat ini, arah di luar kota dengan keras berteriak ke langit. Melihat sekeliling, para prajurit setan kambing di tanah berteriak mati-matian dan meluncurkan kejutan ke arah tembok kota. Pada saat bersamaan, di atas kubah langit, angkatan udara iblis juga mempercepat kecepatan terbangnya, dan gelombang besar datang ke tembok kota. Surga, langit, bumi. Arai pertempuran omnidirectional dan 3 dimensi melonjak menuju Gietoran. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu mengayunkan tangan kanannya yang terangkat dan berteriak bunuh aku. Dengan pesanan Zhu Hengyu, dalam sekejap 3.000 senapan mesin rune mulai menyemprotkan semburan logam. 3.000 penjaga ternak barbar juga mengeluarkan kapak terbang dari pinggang, di antara lengan yang bergetar, dan terbang ke arah angkatan udara iblis di udara. Tiba-tiba, 3.000 lidah seperti cambuk menyapu bolak-balik di udara. Tempat menyapu rantai seperti cambuk, semua angkatan udara iblis, seperti layang-layang yang rusak, jatuh ke tanah. Kapak terbang rune di tangan penjaga barbar juga meraung dan terbang. Kapak terbang kapak banteng jelas merupakan serangan tunggal jarak jauh tunggal terkuat. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Demon Guard, itu tidak bisa dihancurkan. Meskipun kapak terbang Bull Axe sombong, ia dapat dengan mudah menghancurkan baju besi lawan dan merobek tubuh lawan sepenuhnya. Tetapi kapak terbang dari pengawal Bull memiliki frekuensi yang terlalu rendah. Dalam satu napas, pengawal setan langit dapat menembakkan 3 peluru rahasia. Pada saat yang sama, pengawal banteng hanya menarik keluar kapak terbang dan mulai mengisi daya. Setelah mengumpulkan waktu bernafas, membuang semua kekuatan Anda, dibutuhkan waktu bernapas yang lain. Pada dasarnya, kapak terbang pengawal banteng membutuhkan 3 tarikan napas sebelum dan sesudahnya dapat melontarkan tembakan. Dalam waktu 3 napas, Heavenly Demon Guard dapat menembakkan 9 butir peluru rune. Oleh karena itu, serangan jarak jauh dari pengawal barbar pada akhirnya bukanlah spesialisasi atau karakteristik rasial. Dibandingkan dengan Heavenly Demon Guard, itu masih jauh lebih buruk. Namun meski begitu, itu sudah cukup. 3.000 kapak terbang lewat, itu benar-benar mati ketika diduduki, dan itu akan mati ketika dihapus. Di mana kapak terbang berputar, bahkan jika lawannya mengenakan baju zirah terbang, tidak ada gunanya. Armor terbang mungkin dapat memblokir peluru rune. Tetapi sama sekali tidak bisa menghentikan kapak terbang dari penjaga barbar. Ketika kapak turun, baju besi angkatan udara iblis robek dalam sekejap. Kapak terbang yang tajam dan berat langsung memotong dada mereka dan membunuh mereka sepenuhnya. 3 putaran minat, 3.000 kapak terbang per putaran. 3.000 kapak terbang akan terbang keluar, dan 3.000 angkatan udara klan iblis akan ditebang dalam sekejap. Kemarahan dan kengerian benar-benar mengejutkan. Dan lihat kembali pengawal iblis. Rantai api mengecam angkatan udara iblis di seluruh Mars. Biasanya butuh 3 hingga 4 peluru rune sebelum bisa dipatahkan dan pertahanan langsung terkoyak oleh rantai. Berdiri tinggi, Zhu Hengyu memandang ke bawah di seluruh medan perang. Seperti yang Anda lihat, kekuatan udara iblis di sisi yang berlawanan seperti pangsit, dan itu pecah dan jatuh dari langit. Hanya dalam lebih dari 10 napas, itu benar-benar melukai 1 atau 2.000 pasukan udara iblis. Menyipitkan mata dengan dingin, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mencibir dan melihat ke sisi yang berlawanan. Apa yang kamu lihat? Berseberangan dengan udara, iblis elang emas juga digantung di udara, mengamati situasi di medan perang. Jelas, dia juga melihat hilangnya angkatan udara iblis. Dengan senyum dingin, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menaikkan sudut mulutnya, mengapa, belumkah dia menarik pasukannya? Cukup yakin, di antara senyum dingin Zhu Hengyu, iblis elang emas yang tampan tidak tahan lagi. Menyaksikan penjaga elang emas, seperti layang-layang dengan benang yang putus, jatuh dari langit. Jantung iblis elang emas yang tampan berdarah. 3.000 penjaga elang emas ini dapat terbang di medan perang yang runtuh tanpa bantuan baju zirah terbang. Meskipun ketinggian terbang tidak tinggi dan kecepatan terbang tidak cepat, ini adalah satu-satunya angkatan udara dalam arti sebenarnya dari Marshal Golden Eagle. Elang emas itu tampan hari ini. Dengan kata lain, jika elang iblis emas yang tampan ingin terus mendaki ke atas. Nah, 3.000 penjaga elang emas ini adalah kartu terbesarnya. Jika semua kerugian ada di sini hari ini, maka detailnya akan hilang selamanya. Akhirnya, lonceng King Yue terdengar di belakang pasukan iblis. Mendengar bel, angkatan udara iblis di udara tiba-tiba berbalik dan lari ke padang pasir.
Setan itu tidak bodoh. Terutama Angkatan Udara Klan Iblis, semua badan perang berada di segmen ke-60 ke atas. Semua orang tahu, jika Anda terus terburu-buru dengan cara ini, mungkin Demon Guard akan musnah. Tapi sama saja, Angkatan Udara Iblis itu, aku takut tidak ada yang mau hidup. Menggunakan 100.000 Angkatan Udara Klan Iblis untuk menggantikan penjara Iblis 3.000 hari jelas merupakan bisnis yang merugi. Yang paling penting adalah, sebagai Angkatan Udara Iblis itu sendiri, mereka tidak ingin menggunakan hidup mereka sama sekali untuk pergi ke penjaga Iblis melawan anak itu. Karena itu, begitu mereka mendengar lonceng dari Klan Iblis, mereka berlari lebih cepat dari satu. Di hadapan Angkatan Udara Iblis yang melarikan diri dengan liar, Zhu Hengyu tidak melunak. Meskipun pengawal Bull memiliki jangkauan hanya 1 km, mereka dengan cepat menghentikan serangan kapak. Tapi jangkauan pengawal setan surgawi adalah 3 km. Karena itu, 3.000 rantai api mengikuti kekuatan udara iblis untuk menembak. Ketika Angkatan Udara Iblis terakhir memisahkan diri dari jangkauan Demon Guard, 100.000 Angkatan Udara Iblis telah ditembak dan menewaskan lebih dari 30.000. Di hadapan kehilangan besar, wajah tampan peri elang emas terlihat seperti bumi. Kehilangan yang sangat besar, bahkan baginya, sulit untuk dijelaskan kepada Departemen Tentara Iblis. Setan elang emas setampan pelayat. Mata Zhu Hengyu melebar dan menggigil. Hanya dalam beberapa jam minat. Bersama dengan Demon Guard dan Wild Bull Guard, lebih dari 30.000 Angkatan Udara Iblis ditembak. Anda tahu, 30.000 Angkatan Udara Iblis ini, tubuh tempur semua orang, berusia 60-an atau lebih. Jika dikonversi ke balap iblis, Angkatan Udara Iblis ini, semuanya adalah Tuan Iblis. Seperti yang kita semua tahu, ada jurang pemisah yang besar antara iblis dan non-sihir. Meskipun beku biasa, jika talenta cukup baik, kultivasi cukup keras, dan keberuntungannya cukup kuat, dimungkinkan juga untuk mengolah tubuh pertempuran ke tahap ke-60. Namun, dibandingkan dengan prajurit 60 segmen yang sama, jaraknya sangat besar. Ini bukan hanya kesenjangan energi. Juga bukan hanya celah kekuatan tubuh perang. Bahkan kekuatan yang disebut perbedaan kecepatan. Faktanya, celah terbesar terletak pada transformasi jiwa. Jika biksu biasa dari tubuh 60 segmen hanya semut, kemudian penyihir di atas tubuh 60 segmen adalah naga asli. Ini bukan perubahan kuantitatif, tetapi lompatan kualitatif. Khusus untuk iblis, seorang prajurit iblis biasa, bahkan jika tubuh iblisnya mencapai 60 paragraf, energi jiwanya sebenarnya tidak terlalu kuat. Dibandingkan dengan prajurit monster dari tubuh monster segmen 45, itu hanya sedikit lebih dalam jumlah. Bahkan jika jumlah ini bisa 2 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, pada kenyataannya itu tidak masuk akal. Membunuh 2 prajurit monster dari tubuh 40 segmen sama dengan membunuh seorang prajurit monster dari tubuh 50 segmen. Membunuh 2 prajurit iblis 50 segmen setara dengan membunuh prajurit iblis 60 segmen. Karena itu, Zhu Hengyu tidak benar-benar menghargai peringkat iblis tubuh iblis itu. Selama jumlahnya meningkat, pada kenyataannya, jumlah segmen yang sama antara Jenderal Iblis dan prajurit iblis itu benar-benar berbeda. Meskipun banyak tubuh iblis juga tinggal di paragraf 60. Dan prajurit iblis teratas memiliki tubuh iblis yang sama. Alasan iblis menjadi iblis. Alasan mengapa prajurit monster adalah prajurit monster. Itu tidak ditentukan secara artifisial, atau dipromosikan secara artifisial. The Demon Rache memiliki buah kuno yang liar. Klan Iblis memiliki rumput abadi. Dan 2 keberadaan besar ini dapat sangat meningkatkan energi jiwa. Lompatan kualitatif dalam jiwa biksu. Dari perspektif jiwa saja, Anda bahkan dapat menganggap monster sebagai jenis makhluk lain, ras lain. Khusus untuk para Jenderal Iblis dan Tentara Iblis. Memancung Jenderal Iblis, energi psionik ditelan oleh ular serpen yin, meskipun jumlahnya hanya 2 atau 3 kali lebih banyak. Tapi secara kualitatif, itu 1000 kali lebih tinggi. Menghancurkan jiwa seorang Jenderal Iblis, promosi ular Shen Luo Yin lebih besar daripada melahap 10.000 tentara iblis. Ini bukan peningkatan kuantitatif, ini adalah peningkatan yang disebabkan sepenuhnya oleh perubahan kualitatif. Hanya dalam beberapa napas, Heavenly Demon Guard dan Wild Bull Guard bersama-sama membunuh lebih dari 30.000 monster. Akibatnya, ular Shen Luo Yin karya Zhu Hengyu telah mencapai promosi besar dan tak terbayangkan. Sejauh efek yang sebenarnya diperhatikan, 30.000 monster akan meningkatkan ular Shen Luo Yin, setara dengan jumlah 300 juta tentara monster biasa. Mata Zhu Hengyu tidak bisa menahan memancarkan cahaya berapi-api ketika dia melihat para prajurit dan Jenderal Iblis yang melarikan diri ketakutan. Serakah menjilat bibirnya, Zhu Hengyu sepenuhnya menyerahkan rencana untuk melarikan diri. 3.000 penjaga setan langit. Menyerah dan menyerah. Jika Anda bisa menyimpan semua prajurit iblis, iblis akan tetap tinggal. Jadi, apa promosi yang mengerikan akan ular Shen Luo Yin Zhu Hengyu? Setelah menyelesaikan transaksi ini, kekuatan Zhu Hengyu akan mendapatkan lompatan kualitatif. Dengan kekuatan Shen Luo sendiri, itu sudah cukup untuk menghadapi iblis secara langsung, dan bahkan memenangkan pertempuran.
Dan yang paling penting adalah, bukan hanya kekuatan Shenron yang akan membunuh 30.000 Jenderal Iblis dan mendapatkan penghasilan. Saat ini, dalam pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut, di menara penyucian lantai 18, lebih dari 30.000 energi jiwa terbakar. Setelah menara penyucian benar-benar disempurnakan, dan menyerap kekuatan spiritual dari lebih dari 30.000 monster ini. Sampai tingkat mana kekuatan, kecepatan, dan kekuatan Zhu Hengyu? Aku khawatir kamu tidak perlu menggunakan energi sihir. Dengan kekuatan kedagingan saja, ia dapat mengikat dengan iblis biasa. Berikut ini adalah penekanan. Kekuatan Shenron adalah kekuatan hidup dan jiwa biksu. Kekuatan api penyucian melahap kekuatan jiwa bumi biarawan itu. Dua kekuatan utama, masing-masing melahap energi mereka sendiri, tidak akan saling mengganggu atau menelan satu sama lain. Adapun Sky Soul, itu tidak bisa ditelan oleh kekuatan apapun. Tidak ada bayangan dan tidak ada jejak pada fusi jiwa langit dan kubah langit. Jika bahkan jiwa langit tertelan, maka tubuh yang hidup ini benar-benar mati. Yang disebut pemusnahan dikatakan sebagai kasus. Surga sedang sekarat, dan bumi sedang sekarat. Jiwa langit dan jiwa bumi dihancurkan, jadi jiwa hidup hanya dapat tersebar. Akibatnya, tubuh yang hidup ini sepenuhnya terhapus dari dunia ini. Itu tidak bisa dibangkitkan dengan cara apapun. Mata Zhu Hengyu menjadi lebih kencang dari sebelumnya, menyaksikan iblis prajurit iblis yang ketakutan. Bagaimanapun, Zhu Hengyu telah memutuskan prajurit iblis ini. Meskipun untuk alasan ini, Zhu Hengyu mungkin harus menangkap pengawal setan 3000 surga. Tapi inilah yang terjadi dengan perang. Bagaimana tidak mati? Jika pengorbanan 3000 Celestial Demon Guard dapat ditukar dengan ratusan ribu klan iblis elit di depan mereka, maka mereka dapat dianggap mati. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan Heavenly Demon Guard dan Wild Bull Guard. Jika Zhu Hengyu ingin bertemu dengan kesempatan yang baik lagi, saya khawatir itu tidak mungkin. Saya takut, begitu Zhu Hengyu's Heavenly Demon Guard dan Wild Bull Guard bocor, pihak lain menghindar jauh, bahkan tidak berani kehilangan kepala. Mengetahui bahwa mereka akan dibantai, bagaimana mungkin klan iblis mengeluarkan pasukan truf mereka dan membiarkan Anda membantai? Pertempuran antara iblis dan iblis, domba iblis adalah garis depan. Klan iblis tidak berani memprovokasi klan serigala ajaib, juga tidak mampu membayar klan sapi iblis. Oleh karena itu, banyak kekuatan utama klan iblis, pasukan utama, dan bahkan pasukan es dikumpulkan di perairan Pulau Domba Darah. Saat ini, untuk menghancurkan kota Gietoran, klan iblis memusatkan 80% kekuatan militer kelas tinggi angkatan laut di Pulau Gizo. Mencoba menghancurkan Gietoran secara instan dengan momentum yang menggemuruh. Untuk mencapai tujuan strategis pendudukan lengkap dan kendali penuh atas perairan Pulau Sueyang. Lewatkan kesempatan ini, pasukan elit dari ratusan ribu klan iblis, tentara es akan tersebar. Tersebar di berbagai wilayah laut, di berbagai pulau. Karena itu, Zhu Hengyu tidak pernah bisa melepaskan elit-elit ini. Setelah desa ini, tidak ada tokoh seperti itu. Bahkan jika dia harus membayar nyawa 3000 hari penjaga iblis, Zhu Hengyu tidak ragu-ragu. Pertempuran ini lebih dari kekuatan Zhu Hengyu dari Shen Luo dan api penyucian. Yang paling penting adalah, setelah pertempuran ini, elite-elit angkatan laut akan hilang. Pada saat itu, Angkatan Laut Iblis ingin terus menyerang klan Iblis dan terus menyerang pulau klan Iblis, saya khawatir itu tidak akan begitu mudah. Setelah punya rencana, Zhu Hengyu mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya dan jatuh ke puncak kota, di samping Kapten Tua menonton pertempuran. Melihat serius pada Kapten Lama, Zhu Hengyu berkata dengan serius, tentara Iblis pasti akan mundur untuk sementara waktu, Anda harus siap untuk pertempuran. Siap bertarung. Kapten Tua itu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dia tidak mengerti dengan siapa dia akan bertarung sebentar, mengapa dia bertarung, dan bagaimana. Awalnya, Kapten Lama tidak seharusnya berada di sini, sebagai Kapten Kapal Perang Emas Hitam, ia harus tetap berada di Kapal Perang Emas Hitam. Tapi Kapten Tua itu belum pernah melihat pertempuran antara Iblis dan klan Iblis. Anehnya, dia menyelinap dan bersembunyi di sudut tembok kota, mengagumi pertempuran tak tertandingi. Saat melihat detak jantung yang melonjak, dia ditemukan oleh Zhu Hengyu, dan dia ditangkap. Namun, jelas bahwa Zhu Hengyu tidak menyalahkannya dan terus berkata, setelah beberapa saat pasukan iblis mundur, Anda bertanggung jawab untuk mengemudikan kapal perang emas hitam dan bergegas ke dermaga tepi laut. Hancurkan semua kapal perang iblis yang merapat di dermaga. Benar-benar terputus, pasukan iblis melarikan diri dari pulau Yang Jiao yang mundur. Selama pasukan iblis tidak bisa meninggalkan Gietoran. Kemudian Zhu Hengyu akan memiliki kesempatan untuk memerintahkan penjaga iblis 3000 hari dan 3000 penjaga barbar. Mainkan game bertahan hidup terakhir dengan pasukan es monster. Seluruh Gietoran adalah taman bermain besar. Kedua belah pihak berjuang keras di seluruh pulau. Siapa yang bisa hidup sampai akhir, semua tergantung pada keterampilan mereka sendiri, dan kemampuan mereka masing-masing.
Menatap kapten tua itu dalam-dalam, Zhu Hengyu berkata dengan cahaya di matanya, ngomong-ngomong, di bulan mendatang, tidak ada satu kapal perang iblis yang diizinkan berada di dekat Pulau Yang Jiao, bagaimana itu bisa dilakukan? Menghadapi permintaan Zhu Hengyu, mata kapten tua itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam. Sejak mendapatkan kapal perang emas hitam, kapten tua belum bisa memiliki pertempuran hebat. Kapten tua itu telah bertarung dengan perompak sejak lama. Tapi bisakah pulau itu dibandingkan dengan armada es Angkatan Laut Kerajaan Iblis? Mulai sekarang, setelah banyak perbaikan, kapal perang emas hitam sudah menjadi kapal perang baja paling kuat dan uang terkuat di dunia kecuali kapal perang platinum. Selama ini, kapten tua itu ingin bertarung dengan giat. Tetapi saya tidak pernah menemukan kesempatan. Tapi sekarang lebih baik. Kesempatan yang sudah lama dinantikan oleh kapten tua itu ada di sini. Di bawah kendali 3.000 penjaga iblis es, Black Gold Battleship tidak akan pernah takut pada lawan. Bahkan jika lawannya adalah angkatan laut kerajaan dari klan iblis, itu adalah armada es dari klan iblis. Kapten lama juga tak kenal takut. Berpikir antara, kapten tua itu tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, ayo, tampan, aku akan menjamin bahwa tidak akan ada kapal perang iblis di bulan depan, yang bisa dekat dengan dermaga Pulau Yang Jiao. Mengangguk dengan gembira, Zhu Hengyu berkata, masalah di laut akan diberikan padamu. Bahkan jika Anda tidak dapat bertahan selama sebulan, cobalah untuk bertahan selama mungkin. Bagaimanapun, Zhu Hengyu harus memakan semua ratusan ribu tentara setan ini. Tidak ada yang bisa kurang. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, kapten tua itu berbalik dengan sangat gembira dan meninggalkan tembok kota. Segera, mengikuti kunci besi, kapten tua kembali ke kapal perang emas hitam. Mengontrol kapal perang hitam emas, kapten tua memerintahkan 3.000 penjaga iblis es dan bergegas menuju dermaga. 3.000 penjaga iblis es ini adalah penjaga Kaisar Xuanbing. Tidak hanya mereka mahir dalam pertempuran jarak dekat, mereka juga bagus dalam serangan sihir jarak jauh. Yang paling penting, mereka masih angkatan laut yang paling kuat. Saat berkelahi, 3.000 penjaga sihir es dapat ditutupi di kapal perang dengan lapisan baju besi es hitam. Perkuat kekuatan kapal perang dan tingkatkan pertahanan kapal perang. Suire Times, penjaga iblis es nyata bahkan dapat melepaskan bom es dari jarak jauh untuk membombardir kapal perang target. Setelah bom es mendarat di dek kapal perang musuh, itu tidak hanya dapat menyebabkan dampak besar pada kapal perang dan pelaut. Bom es raksasa itu juga akan mengembun menjadi monster hitam. Sangat menakutkan. Begitulah caranya. Penjaga iblis es nyata dapat menempatkan monster es hitam dari jarak jauh di kapal perang musuh. Langsung menghancurkan kekuatan hidup kapal perang musuh dan merebut kapal perang musuh secara langsung. Ini saja sebenarnya bukan apa-apa. Yang paling penting adalah bahwa 3.000 penjaga sihir es ini tidak hanya prajurit, tetapi juga bukan hanya pemanggil. Yang paling menakutkan adalah, mereka juga rune, penyuling, pembuat kapal. Saat bertarung, mereka bisa berubah menjadi prajurit. Saat mereka dalam perjalanan, mereka bisa menjadi pelaut. Ketika tidak ada yang terjadi, mereka dapat menjadi rune, penyuling, pembuat kapal. Oleh karena itu, kapal perang yang dikendalikan oleh 3.000 penjaga setan es terus disempurnakan dan diperkuat. Kapal perang yang mereka kendalikan juga ditakdirkan untuk menjadi kapal perang yang paling kuat, paling menakutkan dan paling tak terkalahkan. Menyaksikan kapten lama pergi dengan cepat, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk berpuas diri. Bulan berikutnya akan menjadi bulan yang berdarah. Seluruh Gietoran akan diserap dengan darah. Mencari jauh. Di bawah arloji Zhu Hengyu, pasukan iblis perlahan-lahan mundur dari medan perang. Sebelum menemukan solusi, iblis Lang Emas tidak akan pernah datang lagi. Mungkin beberapa orang berpikir bahwa Lang Emas agak konyol. Kehilangan besar, tidak cukup makan sekali, mengapa Anda harus makan untuk yang kedua kalinya? Tapi sebenarnya, itu agak salah baginya. Dalam pertempuran pertama, Golden Eagle Monster terluka parah, jadi dia harus naik kereta ke medan perang. Pada saat setan elang emas yang tampan tiba, pertempuran telah berakhir. Satu-satunya yang dilihat si elang emas yang tampan adalah mayat. Adapun arah dan adegan dari seluruh medan perang, dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri. Dalam perjalanan kembali, meskipun pasukan setan elang emas yang tampan disergap, setan elang emas yang tampan terluka parah dan hanya bisa naik kereta. Oleh karena itu, setan emas elang yang tampan tidak benar-benar memasuki ngarai. Dia juga tidak melihat adegan pertempuran secara langsung. Dan jujur saja, kali ini, kekuatan pasukan iblis benar-benar memadai. Jika Anda tidak menghitung kerugiannya, otak bergegas. The 3000 Heavens Demon Guard pasti akan hancur. Bahkan jika mereka mengenakan rune armor, itu tidak berguna. Tidak masalah menangkap Anda secara langsung. Bahkan, jika Anda berlari lebih lambat, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini bahkan jika Anda seorang penjaga ternak. Karena itu, kekuatan militer pasukan iblis benar-benar memadai. Masalahnya adalah bahwa elang emas benar-benar tidak terduga, daya tembak Zhu Hengyu sangat dahsyat. Jika Anda terus berjuang, meskipun pengawal iblis pasti akan dimusnahkan oleh seluruh pasukan, saya takut tidak ada banyak yang tersisa di angkatan udara sendiri.
Kerugian yang sangat besar, Raja Wali Emas tidak tertahankan. Terutama 3.000 penjaga elang emas, hati dan jiwa sang elang iblis emas yang tampan adalah esensinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa memecahkannya di sini. Bukannya elang emas itu tampan dan bodoh, tetapi Zhu Hengyu terlalu teguh. Mengetahui bahwa dia akan mati, dia akan mati. Lihat siapa yang kurang takut mati. Lihat siapa yang tidak terlalu peduli dengan cedera. Jelas, Zhu Hengyu menang dengan kuat di satu tangan. Tapi setan elang emas yang tampan tidak cukup kuat, tidak mau menyerahkan 3.000 penjaga elang emas. Kalau tidak, dari sekarang hingga sekarang, penjaga iblis 3.000 hari seharusnya dihancurkan oleh seluruh pasukan. Zhu Hengyu hanya bisa mundur ke tambang dengan 3.000 penjaga barbar dalam perintah yang canggung. Saksikan pasukan iblis mengungsi dengan cepat. Zhu Hengyu tersenyum dingin dan berteriak, katakan padaku untuk memesan, segera beristirahat di tempat. Setelah 1/4 jam, seluruh pasukan dikirim untuk mengejar pasukan iblis. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, pengawal setan 3.000 surgawi, dan 3.000 penjaga barbar, mereka tiba-tiba merespons. Berbicara tentang pemulihan, sebenarnya tidak ada yang sembuh. Zhu Hengyu benar-benar memberikan pesanan ini lebih banyak, tetapi dia mengambil waktu untuk memikirkannya. Anda tahu, situasi saat ini sangat rumit. Tentara iblis dapat digambarkan sebagai pasukan tentara yang luas dan kuat. Begitu pangsit dibungkus, tentara dan kuda Zhu Hengyu tidak baik sama sekali. Klan iblis dapat menelan mereka dalam satu napas. Karena itu, kita harus memikirkan strategi holistik sebelum Zhu Hengyu berani mengejar pasukan secara formal. Waktu berlalu setiap menit. Zhu Hengyu berdiri di tembok kota, memandangi kubah langit abu-abu, dan otaknya berlari kencang. Jelas, sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan pasukan bersama. Jika hanya ada satu gol, lawannya sangat mudah, mereka bisa berkumpul dan membungkus pasukan Zhu Hengyu dengan pangsit. Jika seseorang ceroboh, dikelilingi oleh pasukan iblis. Zhu Hengyu bahkan tidak memiliki bala bantuan, dia hanya bisa duduk diam. Kenyamanan lain adalah bahwa Gietoren juga perlu tetap di belakang. Jika tidak, begitu pasukan klan iblis menduduki kota Yang Wei dan Yang Jiao. Zhu Hengyu dan kelompoknya tidak punya tempat untuk pergi. Zhu Hengyu dan Yang Jiao City harus menyimpannya. Jika keduanya hilang, Zhu Hengyu hanya bisa meninggalkan Gietoren dan menyatakan bahwa pertempuran telah gagal. Dengan kekuatan dan kekuatan Zhu Hengyu saat ini, begitu dia meninggalkan Gietoren, posisinya sebagai iblis tidak dapat dijamin. Bukan untuk mengatakan bahwa Zhu Hengyu tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan permainan. Poin kuncinya adalah jika departemen militer bertemu langsung, Zhu Hengyu dapat ditolak. Anda hanya seorang prajurit, mengapa dibandingkan dengan yang lain? Saya tahu dengan tumit saya bahwa Zhu Hengyu tidak bisa menang. Akhirnya, Zhu Hengyu tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Katakan lagi, jika Anda tahu bahwa Anda ingin meninggalkan posisi tampan, mengapa Zhu Hengyu harus mengejar tentara iblis dan mengambil risiko? Klan iblis bukanlah orang bodoh. Selama Zhu Hengyu meninggalkan Gietoren, otak mereka akan ditarik dan mereka akan diduduki untuk pertama kalinya. Tanpa manfaat tembok kota, pasukan Zhu Hengyu akan dihancurkan dalam sekejap. Pada saat itu, apa yang Zhu Hengyu hadapi bukanlah tembok yang disebut 3.000 meter. Dunia ini begitu besar, ke segala arah, di mana Anda tidak bisa datang ke musuh. Saat itu, ratusan ribu pasukan datang dari segala arah. Zhu Hengyu itu tidak mungkin pergi ke surga dan tidak bisa masuk ke tanah, jadi dia tidak punya pilihan selain mati. Setelah berulang kali mempertimbangkan, Zhu Hengyu memanggil Zhu Xiaomei, Su Xiaowan, dan Su Ziyun untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Zhu Hengyu membuat keputusan. Membagi 3.000 penjaga setan langit dan 3.000 penjaga barbar menjadi 3 tim. Setiap tim mencakup 1.000 Demon Guard dan 1.000 Bull Guard. Brigade pertama, diperintahkan oleh Zhu Hengyu, bertanggung jawab untuk mencekik kekuatan hidup klan iblis di Pulau Yang Jiao. Brigade kedua, diperintahkan oleh Su Ziyun, bertanggung jawab untuk mencekik pasukan iblis dengan Zhu Hengyu di Pulau Yang Jiao. Brigade ketiga, dipimpin oleh Su Xiaowan, bertanggung jawab untuk tetap di Gietoren. Adapun Zhu Xiaomei, tugasnya adalah untuk sepenuhnya memanfaatkan lubang batu ajaib super raksasa. Di dalam tambang, bangun berbagai penghalang dan parit. Begitu situasi perang tidak menguntungkan, Zhu Hengyu dan yang lainnya memerintahkan pasukan dan memasuki tambang. Akan ada posisi terakhir semua orang. Karena itu, meskipun Zhu Xiaomei tidak perlu berpartisipasi dalam perang, pekerjaannya adalah yang paling penting. Apalagi, sekali yang terluka muncul dalam pertempuran, akan dikirim kembali ke Gietoren pertama kali. Ada Zhu Xiaomei yang duduk di kota Gietoren, selama prajurit yang terluka masih bernafas, Zhu Xiaomei dapat menyembuhkannya secara instan. Sihir itu dapat direkonsiliasi, meskipun itu adalah sihir warisan primer. Tapi aku tidak tahu kenapa, sihir itu bisa direkonsiliasi, dan itu tidak cocok dengan keterampilan sihir dan sihir apapun. Sampai hari ini, Zhu Xiaomei masih hanya bisa mendamaikan sihir warisan ini. Semua sihir warisan lainnya direkonsiliasi oleh energi sihir. Namun, untuk Zhu Hengyu, dan pasukan di bawah Zhu Hengyu,
Zhu Xiaomei tidak membutuhkan sihir atau keterampilan sihir lainnya. Tidak ada yang mau membiarkannya di medan perang. Dia tidak perlu pergi ke medan perang sama sekali, juga tidak perlu melawan siapapun. Untuk Zhu Hengyu dan pasukannya, Zhu Xiaomei adalah mutiara semua orang. Siapa yang berani menyinggung Zhu Hengyu, masalahnya mungkin tidak besar. Zhu Hengyu cukup murah hati untuk acuh tak acuh, dan dia tidak mengenal siapapun. Tapi siapa yang akan menyinggung Zhu Xiaomei, maka itu dianggap melawan timbangan. Tidak hanya Zhu Hengyu, tetapi juga Zhu Hengyu, semua biksu di bawah perintah Zhu Hengyu, tidak akan pernah membiarkan orang itu pergi. Zhu Xiaomei sangat baik dan tidak memiliki perselisihan dengan dunia. Setiap kali semua orang membutuhkannya, dia akan muncul di depan semua orang untuk pertama kalinya. Tanpa pamrih mengulurkan tangan membantu dan menarik mereka kembali dari garis kematian. Dari awal hingga akhir, Zhu Xiaomei tidak pernah menolak permintaan siapapun. Dalam banyak kasus, Zhu Xiaomei sering tidak tidur selama beberapa hari untuk merawat pasien. Berkali-kali, dia jatuh ke tanah. Tetapi ketika dia bangun, dia segera kembali bekerja. Dalam kata-kata Zhu Xiaomei, jika saya istirahat sebentar, seseorang mungkin mati karena perawatan yang tidak memadai. Karena saya bisa menahan dan masih memiliki kesadaran, saya tidak pernah bisa menghentikan penyelamatan. Bertekun selama berbulan-bulan, prestise Zhu Xiaomei di bawah Zhu Hengyu hampir tidak lebih lemah dari Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu sedang pergi, Zhu Xiaomei adalah juru bicaranya. Oleh karena itu, Zhu Xiaomei tidak hanya sangat dihormati, tetapi juga memiliki semua kepercayaan Zhu Hengyu. Di tangannya, dia tidak kalah kuat dari Zhu Hengyu. Jangan berpikir bahwa Zhu Xiaomei akan membuat keputusan akhir hanya ketika Zhu Hengyu pergi. Bahkan, semakin Zhu Hengyu, semakin besar hak Zhu Xiaomei. Zhu Hengyu sangat mencintai Zhu Xiaomei. Setiap kali Zhu Xiaomei membuka mulutnya dan Zhu Hengyu melengkungkan kepalanya, dia akan membantunya mencapainya. Sangat disayangkan bahwa Zhu Xiaomei terlalu masuk akal, dia jarang sekali, dan bertanya kepada Zhu Hengyu. Apa yang Zhu Hengyu sukai adalah lari ke timur dan barat, ke selatan dan ke utara, membangun karir yang berjasa, dan memperluas wilayahnya. Apa yang disukai Zhu Xiaomei adalah duduk di rumah, membantu Zhu Hengyu mengawasi propertinya, dan menyesuaikan hubungan antara pejabat Zhu Hengyu selanjutnya. Zhu Xiaomei tidak serakah dan dapat membantu orang lain dan membuatnya merasa bahwa dia dibutuhkan, yang merupakan hal yang paling membahagiakan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.